Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ramadan sebagai manajer keuangan. Saya Priyana dan Fadila sebagai sekretaris. Saya Salsa Bilananda sebagai pimpinan. Saya Dian Zahwa sebagai manajer SDM. Saya Yusuf Sadro sebagai manajer pemasaran. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi April, tolong agendakan rapat untuk besok. Saya ingin membahas plan perusahaan. Tolong undang seluruh staf dan karyawan. Baik, saya akan siapkan agendanya. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Bu. Silakan dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada rapat pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, saya ingin menjelaskan tujuan dari diadakannya rapat pada hari ini, yaitu membahas plan dan rencana perusahaan. Karena COVID-19 sekarang sedang meningkat, serta kebutuhan masyarakat akan kebersihan juga meningkat, menjadikan penjualan kita menaik. Dan saya ingin membuat rencana produk baru. Apakah ada usul dari rekan-rekan sekalian terkait produk baru yang akan kita luncurkan? Izin memberikan pendapat Bu. Silakan. Sebelumnya saya setuju dengan rencana Bu. Nah, saya ada ide nih, bagaimana kalau kita memiliki produk baru berupa masker. Karena kan saat ini masyarakat diwajibkan saat keluar rumah memakai masker. Iya Bu, saya sangat setuju dengan rencana tersebut karena saya melihat 6 bulan terakhir omset perusahaan mengalami peningkatan karena adanya COVID-19 menyebabkan banyak masyarakat menyetok dan berbondong-bondong untuk membeli produk kebersihan seperti desinfektan dan hand sanitizer dan masker yang tidak kalah penting untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Baik, apakah rekan-rekan sekalian setuju dengan usul tersebut? Setuju. Oke, apakah ada usul lain? Terima kasih Bapak atas usul dan persetujuannya. Sekarang kita akan membahas tentang organizing agar plan perusahaan lebih terstruktur. Kepada manajer SDM dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Salsa selaku pimpinan PT Cikalida yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Dian Zahwa selaku manajer SDM di perusahaan ini. Sebelum rapat ini diadakan, sebetulnya saya dan Ibu Salsa sudah mengadakan diskusi terkait dengan produk yang akan perusahaan ini launching. Kemudian saya ditugaskan kepada Ibu Salsa untuk proses pembagian wewenang juga sekaligus tanggung jawab kepada karyawan agar planning kita berjalan dengan lancar. Baik, saya paparkan saja langsung. Dari sini ada pimpinan yaitu yang terhormat Ibu Salsa, kemudian ada manajer SDM yaitu saya sendiri, kemudian manajer keuangan yaitu Bapak Abdul Yusuf, kemudian ada manajer pemasaran yaitu Bapak Arif Sandiwo, dan kemudian ada sekretaris kita yaitu Ibu Apriliana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dengan dibuatnya struktur organisasi ini diharapkan planning kita dapat berjalan lancar dan ada pembagian jelas dalam tugas dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dia yang sudah memaparkan struktur organisasi pada perusahaan kita. Oke, baik rekan-rekan semua, saya rasa saya akan mencukupkan rapat sampai di sini. Saya mohon untuk rekan-rekan semua hadir untuk rapat besok yang akan membahas tentang perusahaan, yang akan membahas tentang produk lebih lanjut, serta saya mohon untuk rekan-rekan sekalian melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih.
izin kerjanya. Baik rekan-rekan, saya selaku manajer keuangan. Di sini saya akan menjelaskan rincian biaya yang sudah saya input untuk produk terbaru kita. Nah, di sini sudah saya paparkan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan masker ini sekitar 13 sampai 15 juta. Berikut rincian biaya yang akan kita keluarkan. Nah, di sini ada estimasi biaya pengembangan produk terbaru kita. Ada 5 tahap, yaitu yang pertama ada penyaringan ide. Total biaya itu sekitar 64.000. Yang kedua ada pengujian konsep, itu sekitar 320.000. Yang ketiga ada pengembangan produk, itu sekitar 1.600.000. Dan keempat ada pengujian pasar sekitar 2 juta. Dan yang terakhir, yang kelima, ada peluncuran nasional, itu sekitar 10 juta. Jadi total biaya dari semuanya yaitu sekitar 13.984.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke manajer pemasaran. Saya Agil dari tim manajemen pemasaran. Di sini saya bertanggung jawab atas pemilihan ide terbaik dari ide-ide yang baik. Nah, di sini kita konsep pengujian dulu ya. Di sini ada 8 tahapan saat melanjutkan produk baru. Yang pertama ada ide generation, yang kedua ada ide screening, yang ketiga ada konsep development and testing, terus yang keempat ada marketing strategi development, yang kelima ada business analyst, yang keenam ada product development, yang ketujuh ada market testing, yang dan terakhir yang kedelapan ada commercialization. Di sini ada contoh produk yang sudah kita launching dari sebulan yang lalu. Terima kasih kepada para manajer yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Silakan kepada Ibu Sekretaris untuk membacakan notulen. Baik, kepada rekan-rekan, terima kasih karena sudah memaparkan hasil kerjanya. Notulen rapat pada hari ini tanggal 20 Desember 2022 yaitu yang pertama total biaya yang dikeluarkan sebesar 13 sampai 15 juta. Yang kedua ada 8 tahap pengeluaran produk baru, dan yang terakhir masker telah di launching sejak bulan lalu. Cukup sekian notulen rapat hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas hasil notulennya. Terima kasih kepada para staf dan karyawan yang sudah bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya kira cukup rapat sampai di sini. Terima kasih. Saya tutup rapatnya. Terima kasih. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada rapat pada pagi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rapat rutin yang diadakan setiap 3 bulan sekali mengenai masalah produk yang selama 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan. Kepada manajer keuangan, saya persilahkan untuk membuka rapat. Terima kasih kepada rekan-rekan. Pada kesempatan hari ini saya mau melihat hasil penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Baiklah, saya akan melaporkan hasil penjualan selama 3 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 40%. Padahal kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset. Tetapi produk kita hari demi hari mengalami penurunan dalam peminatan konsumen. Kok bisa sih? Padahal pas pertama kali kita launching, kita mengalami kenaikan yang sangat drastis. Kenapa penyebabnya? Setelah saya analisis, permasalahan omset kita ini menurun dikarenakan kurangnya peluang pasar dan juga produk kita yang kurang menarik nih. Nah, dari kasus ini, kita harus mengambil tindakan secara cepat agar penjualan kita mengalami peningkatan kembali. Bagaimana kalau kita melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce saja dengan mengembangkan potensi nasional dan internasional yang besar sehingga dapat berkembang sangat besar. Nah, terus dananya itu kita ambil dari kas untuk promosi produk baru kita. Gimana? Oke, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan-laporan untuk produk ini selama 3 bulan terakhir. Jika diambil dari kas bulan sebelumnya, kita dapat melakukan promosi untuk produk kita. Oke, setelah saya lihat, apabila kita mengambil dari kas-kas sebelumnya, kita mampu membiayai produksi untuk produk baru ini karena laba bulan ini mengalami penurunan. Baiklah, saya setuju
apabila kita mengambil kas dari bulan-bulan sebelumnya. Baik, kami akan mengatur seluruh biaya yang dibutuhkan. Baik rekan-rekan, pekerjaan ini bisa kita laksanakan bulan ini juga. Saya berharap kita semua bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kita masing-masing. Baik, terima kasih kepada para manajer sekalian yang sudah memaparkan hasilnya. Oke, silakan kepada sekretaris untuk membacakan notulen rapat pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk notulen rapat pada hari ini yaitu biaya promosi dapat diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Setelah itu dapat bekerja sama dengan investor global, dan untuk melakukan kegiatan promosi dapat dilakukan melalui e-commerce. Terima kasih. Oke, sekian rapat pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak manajer yang sudah meluangkan waktunya. Silakan kembali ke tugas masing-masing.